udah haram, mau diapa-apain juga tetap haram. Gak setuju. Iya, gak setuju. Kan judi udah nggak boleh ya. Kalau dilupakan makanan atau apa, Yus nggak bermanfaat untuk kita. Enggak setuju sih, tetap haram. Tetap kalau kita menggunakan barang itu kayaknya tetap dapat dosa. Kayaknya loh ya. Nggak setuju. Meskipun uangnya itu nggak untuk buat beli makanan ya, terus nggak di tubuh kita, maksudnya nggak masuk ke tubuh kita, tapi kan digunakan untuk beli barang yang lain. Nah, barang ini yang kalian pakai sehari-hari. Orang aku aja nggak percaya indigo, aku nggak tahu lah. Nggak tahu. Setuju, karena setiap orang berbeda-beda kemampuannya. Setuju. Karena ada sih kayak ilmu yang langsung dari Allah, maksudnya ilmu yang nggak kita, ya semua ilmu itu semua dari Allah, tapi ada yang nggak kita duga gitu, ya pasti ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak setuju. Nggak mungkin, nggak ngapa-ngapain. Nggak. Sholat bareng itu nggak boleh yang bukan muhrimnya. Enggak. Ya kan kita punya Tuhan, ngapain nggak minta tolong Tuhan aja? Enggak setuju. Ya kan ada Allah, kenapa minta tolong sama jin? Nggak boleh dong, kan jin emang bisa bangun masjid. Nggak boleh. Berdosa. Enggak. Ya itu sih, dimusyawarahkan dulu. Kenapa kok bapak mukul ibu, itu alasannya kenapa? Mestinya nggak langsung saya mukul bapak, ya didiskusikan dulu. Istilahnya ini berarti kekerasan dibalas dengan kekerasan. Enggak. Sebenarnya setuju. Enggak setuju nih, itu sih. Yo Nggak setuju. Lebih baik memenjarakan bapak saja. Gak berkah dong, nanti di sana malah dapet balasannya. Enggak. Kan sama aja, nanti di sana juga nggak berkah. Enggak, aku nggak mau main lotre, jadi nggak mungkin dapet juga. Enggak. Karena sebaiknya kalau naik haji itu pure uang, misal ya uang sendiri atau hasil jerih payah kita sendiri. Kalau hasil judi nanti ditakutkannya kita memberatkan orang tua kita yang kena apa-apa. kalau kita udah niat puasa terus kerjaan kita berat, pada saat siang ternyata kita dapat kerja berat, itu boleh mokel, kayaknya boleh. Tapi kalau dari awal udah niat nggak puasa, nggak setuju. Beratnya ngapain dulu, kalau memang masih bisa dihandle ya nggak apa-apa, ya puasa. Tapi kalau selama nggak bisa dihandle ya gimana lagi. Nggak setuju, bukan alasan kerjaan berat, ya itu resiko Anda bekerja. Itu sebaiknya ya tetap puasa karena ini adalah wajib. Tapi misal kalau puasanya Senin Kamis itu boleh untuk dibatalkan, itu kan karena sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya sudah melewati hal yang menegangkan. Ya, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih teman-teman ya, sahabat-sahabat beriman dari Magenta Islam ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan uang hasil berjudi tidak haram apabila tidak dirupakan makanan yang langsung masuk ke tubuh. Setuju? Ya kalau haram ya haram. Jadi gini nih. Ini ada yang salah ini. Judi tetap haram ya. Kalau dasarnya sudah haram, itu mau diapa-apain itu haram. Tak kasih contoh ya. Anjing ini haram ya, haram. Apakah kotorannya ya? Atau udah usah kotorannya emas, tidak mungkin. Dia keluarkan uang. Hukumnya apa? Yang ngikutin asalnya. Asalnya anjing itu haram. Nah, yang dikeluarkan semua hal yang berhubungan dengan dia ya jadi haram. Tidak bisa hal yang haram jadi suci. Terkecuali gini. Ada kecualinya. Ada proses yang dimana Allah aja yang bisa. Kita pernah mikir enggak bahwa setiap yang kita keluarkan kotoran kan di tanah ya.
Tapi kan sumber air itu juga di tanah, betul. Itu kan melewati. Nah ini kan yang bisa hanya Allah, yang bisa begitu, yang dari kotoran menjadi bersih. Ya kan kita nggak tahu, misalnya gini, teman-teman atau punya uang hasil judi disumbangkan ke masjid, haram atau halal itu? Bagi takmir masjid jadi halal, karena dia tahu asal usulnya. Yang penting saya nggak ngomong ini Pak, kecuali kalau ini Pak saya sumbang ya hasil judi menang, nah itu baru haram tuh. Yang saya maksud itu tadi, kecuali nanti urusannya si pribadi tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mau runut sampai halal sekali, jarang ada halal. Mungkin makanya di dalam diri kita ini banyak kemasukan barang haram. Bisa jadi lewat makanan, hartanya, dan lain sebagainya. Makanya perlu ada namanya zakat, infak, sedekah untuk membersihkan itu. Kemampuan indigo itu berkah. Indigo itu kayak bisa melihat sesuatu ya, minda ke-6 istilahnya. Nah itu bisa jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Ada yang mengatakan itu tampilan jin, wallahu a'lam. Kalau saya anggap bahwa itu juga kemampuan Allah kasih. Cuma tidak boleh 100% kita percaya, karena kita sudah punya tuntunan sendiri, yaitu syariat Islam. Di Islam gimana tuh cara mencikapi hal gini? Berteman boleh, tapi tidak semua hal yang dikatakan oleh indigo itu percayai. Kita harus tetap merujuk kepada di Quran, hadis, ijma dan qiyas, syariat Islam maksudnya. Ya. Oke, terus staycation. Yes, right? Staycation. Sama pacar di hotel tapi nggak ngapa-ngapain, cuma ngaji bareng, sholat bareng, setuju. Ngapain di hotel? Kalau hanya untuk ngaji bareng, sholat, setuju di masjid. Ini saya nggak habis pikirnya. Terus ke hotel ngapain gitu, ya? Itu nggak mungkin hanya ngaji bareng, ngajinya yang lain itu fatul. Bukan lagi Fathul Qorib itu yang ngaji kita. Qurratul Uyun itu mungkin. Fathul Izar ya. Tadi saya sampaikan wala taqrabuz zina innahu kana fahsya wa sabila. Ini saking beratnya ini zina. Kita disuruh apa? Jangan dekat dengan zina. Kalau sudah terlanjur gimana Ustaz? Minta ampun sama Allah SWT. Ya gimana lagi kan sudah terlanjur. Maksudnya kamu kan baru tahu sekarang kan? Terus pokoknya minta ampun lah, banyak-banyak istighfar lah ya. Terus jangan cerita-cerita kullu ummati mu'afan illal mujahirin kan gitu. Jadi semuanya kalau engkau berdosa ya, kalau gini sudah jangan cerita-cerita. Yang Allah tidak suka apa? Kamu sudah berdosa, bangga terhadap dosa kamu cerita-ceritakan di grup WhatsApp. Kemarin malah sudah saya mabuk dua kardus minum. Cerita na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang tidak punya potensi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya menyesali. Aib kok diumbar-umbar. Ini kan zaman medsos sekarang kan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Aibnya diumbar-umbar. Oke, lanjut ya. Kerjasama dengan jin untuk membantu orang boleh-boleh aja ya. Setuju? Udah setuju? Kalau jin itu lama-lama ya, namanya jin ya, nanti mengganggu kita. Kalau kita sudah berteman akrab sampai jin itu bantu kita, tauhidnya kita rusak. Akidah kita. Karena apa? Sedikit-sedikit jin. Tidak lagi minta Allah. Iya kan? Dulu ada pernah film Jin dan Jun. Mungkin saya yang paling tua di sini. Atau film apalah yang ada jinnya di situ, Aladin. Orang tahu Aladin. Itu kan gosok-gosok ada berapa permintaan. Nah ini siapa? Kok mengabulkan permintaan? Allah bukan. Ya. Tidak boleh itu karena apa? Merusak akidah. Ya sedikit-sedikit nanti minta bantuan jin. Apa? Oh, gimana nih jin? Lewat kanan atau kiri? Kanan aja. Nah, kan harusnya kita minta bantuannya sama Allah gitu. Memukul bapak karena bapak telah memukul ibu, setuju? Wah ini kekerasan dalam rumah tangga ya. Dia tetap kalau dalam qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana ya. Janganlah kalau untuk keluarga ini birrul walidain ya, birrul walidain. Mengucapkan aja dilarang, apalagi ini mukulin nih. Tapi kan bapak saya mukulin ibu saya, ya enggak gitu konsepnya ya. Ya maksudnya kalau mukulin kan bisa dilerai atau ditahan atau yang gimana. Bukan terus wah gara-gara mukul ibu saya tak hajar sampai bonyok dia. Ini enggak begitu konsepnya ya. Tetap harus dihargai, dihormati ya orang tua.
Yang 8 nggak puasa karena kerjaan berat. Nah, kalau ini nggak puasa dengan kerjaan berat, saya punya. Nah, ini tidak diperbolehkan kecuali memenuhi 6 syarat. Ada 6 syaratnya. Yang pertama, pekerjaan tersebut tidak bisa diakhirkan sampai bulan Syawal. Maksudnya tidak bisa ditunda. Dia harus diselesaikan di bulan Ramadan itu. Dan berat pula. 2, tidak bisa dikerjakan pada malam hari, atau jika dikerjakan pada malam hari maka tidak mencukupi sehingga mengakibatkan rusaknya pekerjaan atau hanya berkurang sekira sampai menyebabkan kerugian. Yang ketiga, ketika dikerjakan dalam kondisi berpuasa maka akan ada kesulitan yang tidak bisa ditolerir. Dikatakan berat itu, puasa itu yang membuat dampaknya melakukan tayamum atau melakukan sholat fardu dengan duduk. Artinya fisiknya bermasalah. Terus yang keempat, pada malam hari harus berniat puasa sehingga ia berstatus orang yang berpuasa dan tidak membatalkannya kalau jika. Nah, ini yang salah. Jadi ketika ada pekerjaan berat tetap di niat puasa, tetap sahur. Nanti di tengah perjalanan dalam pekerjaannya itu apakah berat, dia merasa sudah tidak kuat baru batalkan puasa. Tidak terus pagi-pagi sudah sarapan. Nah, ini salah ini. Boleh membatalkan puasa kerjaannya berat dengan catatan-catatan tadi. Semoga itu mencerahkan. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.